Saya Siska, saya Feby. Kami dari SMK Plus Pelita Nusantara Bogor. Streaming terus di www.piradio.net. Gaya Juara. Yo guys, this is www.piradio.net. Live streaming from Jalan Rajiman number 6, Bandung. Come on, hey. Ku baca ini, ku baca itu, biar aku jadi lebih tahu. Ku baca ini, ku baca itu, biar aku jadi lebih tahu. Beruang sejak dulu sudah menjadi hewan ikonik di berbagai bidang, Sobat Pi. Mulai dari predator puncak di alam, maskot dari berbagai negara maupun produk, hingga terkenal sebagai binatang dalam beberapa kartun dan animasi buatan manusia. Tapi, di balik kelucuannya ada tingkah laku yang menggemaskan. Beruang ini hewan yang berbahaya loh. Tahukah kamu, ada beberapa jenis beruang yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Yuk kita cari tahu sama-sama ya. Yang pertama adalah beruang kutub atau polar bear. Beruang yang hidup di bagian paling utara bumi ini merupakan predator darat terbesar di dunia. Ukurannya 2,4 sampai 2,6 meter, bobotnya 400 hingga 600 kg, Sobat Pi. Beruang kutub tentulah ya, dia senang di udara yang super dingin. Selain warnanya putih, bulunya ini dijadikan kamuflase di lingkungannya yang serba putih, Sobat Pi. Next, beruang berikutnya. Kalau kali ini beruangnya lucu sih, tapi tetap aja dia beruang, yaitu panda atau panda bear. Siapa sih yang gak kenal beruang hitam putih yang nampaknya sih menggemaskan, Sobat Pi? Tentulah ini populer banget dari Tiongkok sana. Akan tetapi, di balik kelucuan beruang asal Cina ini, ternyata di alam liar mereka hewan penyendiri, Sobat Pi. Bahkan panda jantan memiliki indera penciuman super tajam, menggunakan kemampuannya untuk menghindari individu lain, Sobat Pi. Dan yang menarik, panda termasuk hewan omnivora. Kendati identik dengan bambu sebagai makanan utama, dalam beberapa kesempatan panda juga dapat memakan burung dan juga binatang pengerat, Sobat Pi. Beruang berikutnya adalah beruang coklat atau brown bear. Beruang coklat adalah beruang dengan persebaran terluas di antara saudara yang lainnya. Hewan menakjubkan ini tersebar dari Amerika Utara, Eropa, hingga Asia. Dan masih banyak subspesies tempat mereka ditemukan. Bersama dengan beruang kutub, ternyata beruang coklat ini adalah merupakan predator darat terbesar nomor 2 di dunia, Sobat Pi. Selanjutnya, beruang yang berikutnya adalah beruang sloth atau sloth bear. Beruang sloth dapat dikenali berkat bulu kusut berwarna hitam legam. Moncongnya panjang berwarna pucat dan ada garis putih berbentuk U atau V di bagian dadanya, Sobat Pi. Habitatnya ada di India, Nepal maupun Sri Lanka. Dengan daerah hutan lebat, padang rumput, daerah berbatu, itulah tempat perlindungan mereka, Sobat Pi. Selain mereka dikenal sebagai hewan yang cukup aktif dan berisik, biasanya mereka akan mendengus dengan keras ketika merobohkan batang pohon maupun menggali sarang semut dan juga rayap. Beruang berikutnya adalah beruang berkacamata. Wah, pinter nih beruangnya. Kayak gitu juga sih. Sesuai dengan namanya, beruang unik yang berasal dari daerah hutan lebat pegunungan Andes ini dikenal berkat garis berwarna putih atau kekuningan di sekitar area matanya. Seperti pakai kacamata, Sobat Pi. Terkadang mereka kedapatan memangsa hewan lain untuk memenuhi kebutuhan daging mereka. Misalnya hewan pengerat, burung kecil, serangga, bahkan terkadang anak sapi.
Hal tersebut kemudian menjadikan mereka dinobatkan sebagai predator terbesar yang hidup di Amerika Selatan. Next adalah beruang hitam Asia atau Asian Black Bear. Beruang hitam Asia ini punya banyak julukan. Dia punya nama macam-macam Sobat Pi. Habitatnya ada di Pakistan Utara, di Afghanistan Selatan, Himalaya bagian timur, ke Vietnam, ke Cina, bahkan ke Thailand. Mereka biasanya menghuni hutan yang lembab, pegunungan yang curam, dan daerah yang vegetasinya sangat lembab. Intinya sih, mereka malu-malu, sering ngumpet Sobat Pi. Beruang berikutnya, kali ini kita ke Amerika. Beruang hitam Amerika Utara atau American Black Bear. Kalau yang ini menariknya adalah yang terkecil dari 3 beruang yang tersebar di Amerika Utara Sobat Pi. Beruang hitam Amerika dapat ditemukan mulai dari Kanada hingga Meksiko dan memiliki habitat di sekitaran hutan lebat. Lagi-lagi ya, suka ngumpet loh dia yang satu ini. Makanan utama mereka adalah buah-buahan, kacang-kacangan atau tumbuhan lainnya Sobat Pi. Fakta menarik dari American Black Bear adalah kendati mereka tuh hitam, tetapi tidak selamanya mereka ditemukan dengan bulu berwarna hitam. Terkadang bisa juga nih dijumpai warnanya agak sedikit kecoklatan, bisa juga pirang, bahkan abu-abu Sobat Pi. Last but not least adalah beruang madu atau sun bear. Sun bear atau lebih akrab dikenal dengan beruang madu merupakan jenis beruang terkecil di antara saudara-saudara beruang yang lain. Ukurannya hanya separuh dari beruang hitam Amerika. Mereka bisa dijumpai di Tiongkok bagian selatan, di India bagian timur, hingga kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia. Biasanya beruang ini makannya beri-berian. Serangga juga sih, burung kecil, kadal, binatang pengerat. Ya pokoknya mereka bisa makan tumbuhan, bisa juga makan hewan-hewan lainnya. Kalau ngomongin soal beruang, digambarkan di animasi sih menggemaskan ya, lucu gitu. Tapi pada kenyataannya, mereka hewan buas Sobat Pi. Jadi tetap harus hati-hati ya kalau ketemu beruang. Assalamualaikum Sobat Pi. Saya Ibu Yani Setiani, guru simulasi dan komunikasi digital. Saya Kenny Wati Setiawan dari jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas. Saya Unawekla Marlin Sucianikita dari jurusan Analis Kimia. Kami dari SMK YPF Bandung. Streaming terus di www.piradio.net. Gaya Juara.